Sobat Bisa, Bincang Stikosa kembali lagi bersama saya Reva. Kembali lagi kita akan ngobrol-ngobrol seru, inspiratif, berbagi cerita, perjalanan, dan pengalaman sosok-sosok inspiratif tentunya di bidang kreatif dan bisnis komunikasi. Hari ini saya nggak sendirian, pastinya seperti biasa saya ditemani sosok yang sudah saya undang ke sini. Kali ini adalah orang yang bekerja atau berjalan melakukan wedding dreams kalian semua yang ada di Malang, tentunya di Jawa Timur juga ya. Betul, Jawa Timur juga. Nah, siapakah dia? Ini dia Mas Raffi. Halo semuanya. Apa kabar Mas Raffi? Baik sekali Mbak Reva. Mbak Reva sendiri gimana kabarnya? Baik dong, tentunya. Terima kasih ya Mas Raffi udah hadir. Terima kasih hari banyak ini. sudah diundang hari ini ke Bisa Bincang Stikosa. Yeay. Nah, Mas Rafif ini adalah founder nih dari Kidung Sore Wedding Organizer. Wah, padahal ya Mas Rafif ya, aku tuh kan sempet scroll nih. Ternyata backgroundnya Mas Rafif tuh di Instagramnya itu apa Mas? Data Analis. Data Jadi analis, betul. ada ngajar apa Mas itu namanya? Ngajar Excel. Oh, ngajar Excel. Formula. Belajar bareng Mada gitu kan ya. Ngedata bareng Oh ya, Mada ngedata tepatnya. bareng Mada. Jadi Gitu. backgroundnya data analis, kok bisa tiba-tiba bikin Kidung Sore Wedding Organizer? Kayak korelasinya nggak Langsung ada dari ini Mas? gini langsung belok putar balik gitu ya. Kenapa nih Mas? Boleh diceritain dong sama sobat Bisa di rumah? Jadi sebenarnya ceritanya itu panjang banget. Ya, kita dengerin kok Kita sepanjang dengerin ya, apa. oke. Jadi awalnya itu saya ikut orang. Sebenarnya saya udah ada background ikut WO sebenarnya, gitu. Nah, tapi ikut WO-nya orang. Oh, ikut WO orang. Nah, terus ada suatu hari, sahabat saya nih, sahabat kuliah, itu minta tolong. Rafif bisa bantuin saya nggak ngurusin nikahan? Oh, baik. Gitu. Freelance ya? Freelance. Tiba-tiba di hire bisa, ya? boleh saya Oke. bantu karena lewatnya saya, nggak lewat WO saya, WO yang saya ikutin. Akhirnya nggak apa-apa deh, tak bantuin gitu. Nanti Oke, mungkin saya karena cari teman sendiri. betul, mungkin saya cari kru yang lain tambahan gitu. Oke. Terus kok ternyata pada waktu prosesnya itu ada meeting, terus survei gedung, Ketemu kok vendor yang lain, kok banyak yang nanya, ini dari WO mana? Buka sendiri toh Mas gitu Buka ya. sendiri toh, Mas, Vendor yang udah gitu. pernah ketemu mungkin tanya gitu ya. Loh, kok nggak sama Mbak Si A, ini, si iya, A, si benar. B gitu. Iya, ini pribadi, ini freelance saya bilang gitu. Tapi Bantu teman. bantu teman, tapi lama-lama kok yang Oh, peluang nih gitu. Aduh, kayaknya lumayan nih, cuan ini, tambahan cuan ini. Gitu. Baik. Akhirnya lahirlah Kidung Sore Wedding Wah. Organizer. Gitu. Dimulai dari membantu teman, Betul. akhirnya jadi peluang. Betul sekali. Kadang peluang itu datang di waktu yang tidak terduga ya. Benar-benar. Berarti nanti kalau Kidung Sore besar jangan lupa terima kasih ya sama Oh iya, temannya. pasti terima kasih ke sahabat saya yang saya bantu untuk jadi klien pertama saya di Kidung Sore. Wah, jadi saksi sejarah Kidung Betul, Sore ya berarti saksi ya. sejarah Kidung Sore yang pertama itu pasangannya sahabat saya itu. Oke, Mas Rafif. Nah, menarik banget nih Mas Rafif. Saya tadi kepikiran karena saya juga pengen buka bisnis baru tapi nggak tahu mulainya dari mana. Sekarang kan di era digital ini kebanyakan orang menilai sebuah brand itu dari portofolio, Betul sekali. dari jumlah followers Iya. dan like yang Iya banyak. Iya lagi, ya kan ya. Oh bener gitu kan ya. Nah, untuk Kidung Sore yang katanya dimulai dari nol, membangun citra brandnya atau kesulitannya apa sih Mas di awal Mas? Jadi sebenarnya nggak hanya Kidung Sore sih, harusnya semua bisnis juga pasti ngalamin ya. Iya, Bisnis benar. yang baru itu yang dicari itu pasti trustnya dulu. Benar. Nah, itu dia. Cara kita nyari trust ke customer itu, ke klien itu yang bikin susah banget gitu. Kalau Kidung Sore gimana Kidung awalnya? Sore itu ya kita dari awal pasti jujur aja kalau kita gimana sih cara kita berkomunikasi dengan klien, mempersiapkan acaranya klien itu seperti apa, itu kita cerita aja ya. Oke. Semua. Jadi promosinya by storytelling. Betul, ya. by storytelling aja nanti ke klien. Oke. Jadi kita approach-nya itu by storytelling ke klien. Kita ngomong kalau
saya itu menghandle acara ya seperti saya handle pernikahan saya sendiri kayak gitu. Jadi gimana cara orang-orang memperlakukan saya waktu saya menikah. Oke, heart to Gitu, heart betul. konsepnya ya. Jadi kita kemudian- deketin secara personal gitu. Jadi Oke. akhirnya klien oke nih. Ada nggak sih Mas yang kayak tanya, Mas pernah handle nggak sih kok IG-nya kosong gitu? Nah Atau- itu juga makanya kenapa sebenarnya portofolio itu juga penting banget gitu. Makanya karena IG-nya masih baru mungkin ya, jadi orang-orang ini sebenarnya WO-nya udah pernah handle klien atau belum sih? Kalau ada yang tanya pernah handle klien sama Mas Raffi udah jawab apa? Gampang sekali, jadi tinggal saya share ini foto saya waktu saya Oh, jadi kerja. Ya, gitu. benar-benar. Jadi meskipun saya nggak nge-handle secara keseluruhan, at least Saya udah pernah terjun di betul sudah industri betul event, sekali. terutama wedding ya. Gitu. Oke. Jadi Kalau nggak sekarang yang sih kita nol buka banget gitu. kita buka IG-nya Kidung udah ada portofolionya Sudah, ya. alhamdulillah sudah ada portofolionya. Jadi Gila, meskipun kliennya udah banyak loh ya. Alhamdulillah. Itu berapa lama sih dari awal Kidung sampai sekarang? Berapa dari bulan? September kali ya. September tahun lalu berarti Mm-mm. September, Oktober, November, Desember, Januari. 4 Baru 4 bulan. bulan loh kliennya udah banyak. Weh, alhamdulillah. Nanti dikasih editan prok gitu ya. Baik, keren sih. Berarti konsepnya itu adalah komunikasi. Betul. Benar ya. Jadi komunikasi untuk kita para pembisnis itu memang menjadi kunci utama. Betul, Iya. Sebenarnya portofolio dan lain-lain itu salah satu bentuk alat komunikasi Betul juga sekali. sih. Tapi karena kita masih membimbing, merawat sosial medianya, jadi kita sambil jalan sosial medianya Betul. sambil ngomong. Ya dari situ saya belajar sih kalau sebenarnya trust itu bukan terbentuk dari banyaknya klien yang sudah kita handle atau portofolionya seberapa banyak sih, tapi ya gimana cara kita memperlakukan customer dengan baik, Betul, berkomunikasi itu dengan kunci baik, utamanya berproses ya. dengan baik gitu. Oke. Nah, ini ya last but not least. Untuk sobat bisa yang ada di rumah, boleh dong Mas Rafif dikasih pesan-pesan buat sobat bisa yang mungkin akan mempersiapkan pernikahannya atau sobat bisa yang akan membuat bisnis baru, boleh dikasih pesan-pesannya Mas Rafif. Jadi untuk sobat bisa yang mau mempersiapkan pernikahannya, jangan cari vendor atau partner yang cuma banyak portofolionya aja, tapi cari yang bisa dipercaya, bisa menemani dalam setiap prosesnya gitu. Nah, buat sobat bisa yang mau merintis bisnis mungkin, yang mau mulai bisnis dari nol, jangan takut untuk memulai meskipun itu dari hal yang benar-benar kecil, karena sebenarnya kepercayaan itu atau trust itu bisa didapetin dari konsistensinya gitu. Wow, terima Yeay. kasih banyak ya Mas Rafif atas sharingnya hari ini, cerita pengalamannya hari ini sangat inspiratif sekali. Waduh, terima kasih banyak. Sangat meaningful ya buat saya ya, Waduh. karena saya juga nanti pasti akan mencari vendor-vendor seperti Bisa dong pakai Video sponsor sore. nanti. Oke, kasih pastinya. harga Terima yang- kasih banyak boleh, ya. boleh. Aha, gitu ya. Oke, Pasti ada boleh diskon nanti khusus kita ya. setelah ini ya. Baik. Nah, terima kasih banyak Mas Rafif atas sharing-sharingnya hari Sama-sama. ini, berbagi pengalamannya dan ceritanya hari ini sangat inspiratif Waduh, sekali. Terima kasih banyak, atas Mbak Eva. waktunya. Dan untuk sobat bisa bincang Stikosa, terima kasih juga udah ngikutin obrolan kita pada hari ini. Saya Reva Pradistira, sampai berjumpa di episode bisa bincang Stikosa selanjutnya. Bye bye.